Mengapa kanguru hampir tidak pernah terlihat berjalan mundur? Hewan yang terkenal dengan lompatan jauhnya ini memiliki kemampuan bergerak yang sangat unik. Kanguru dapat melompat dengan cepat, berpindah tempat dalam jarak jauh, bahkan menggunakan ekornya sebagai penyeimbang tubuh. Tetapi ada satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kanguru, yaitu bergerak mundur. Namun, apakah benar kanguru sama sekali tidak bisa berjalan mundur? Jawabannya ternyata sedikit lebih rumit. Kanguru sebenarnya bukan berarti benar-benar tidak mampu melakukan gerakan mundur dalam kondisi apapun. Mereka masih dapat melakukan gerakan kecil ke belakang, terutama dengan mengubah posisi tubuh atau melakukan gerakan tertentu menggunakan kaki. Tetapi untuk berjalan mundur secara normal seperti manusia atau beberapa hewan lainnya, tubuh kanguru memang sangat tidak mendukung. Rahasia utamanya terdapat pada bentuk tubuh kanguru. Kanguru memiliki kaki belakang yang sangat besar dan kuat. Kedua kaki tersebut dirancang terutama untuk melakukan lompatan ke depan. Struktur tulang, otot, sendi, dan tendon pada kaki belakangnya bekerja seperti sistem pegas raksasa. Ketika kanguru melompat, tendon dan otot pada kakinya menyimpan serta melepaskan energi dengan sangat efisien. Inilah yang membuat kanguru mampu melakukan lompatan jauh dengan menggunakan energi yang relatif hemat. Tetapi desain tubuh seperti ini memiliki konsekuensi. Kaki yang sangat kuat untuk melompat ke depan tidak memberikan fleksibilitas yang sama untuk bergerak ke belakang. Bayangkan sebuah pegas besar yang dirancang untuk mendorong sesuatu ke satu arah. Pegas tersebut mungkin bisa digerakkan ke arah lain, tetapi tidak akan bekerja seefisien ketika digunakan sesuai desainnya. Hal yang hampir sama terjadi pada kanguru. Selain kaki belakang, ekor juga memainkan peran yang sangat penting. Ekor kanguru bukan hanya sekadar bagian tubuh yang terlihat panjang. Ekor tersebut sangat kuat dan berfungsi sebagai alat keseimbangan ketika kanguru berdiri, bergerak, atau melompat. Bahkan ketika berjalan perlahan, kanguru menggunakan ekornya untuk membantu menopang dan mengatur posisi tubuh. Masalahnya, ekor yang sangat besar dan kuat itu berada di belakang tubuh dan membutuhkan ruang gerak tertentu. Ketika kanguru mencoba bergerak mundur, kaki belakang yang besar dan ekor yang panjang membuat koordinasi gerak menjadi jauh lebih sulit. Kanguru bukan seperti manusia yang dapat dengan mudah melangkahkan satu kaki ke belakang, kemudian kaki lainnya mengikuti. Cara bergerak kanguru sangat berbeda. Ketika bergerak cepat, kanguru biasanya menggunakan lompatan dengan kedua kaki belakangnya secara bersamaan. Gerakan ini sangat efektif untuk bergerak ke depan, tetapi tidak cocok untuk melakukan langkah mundur. Ada alasan lain yang tidak kalah menarik. Tubuh kanguru memiliki bentuk yang sangat khusus karena evolusi. Kanguru berkembang sebagai hewan yang sangat mengandalkan kemampuan berpindah dengan cepat di wilayah terbuka. Di lingkungan seperti padang rumput dan semak belukar Australia, kemampuan melompat jauh menjadi keuntungan besar. Dengan kaki belakang yang kuat, kanguru dapat menempuh jarak yang jauh tanpa harus terus-menerus menggunakan energi dalam jumlah besar. Jadi, tubuh kanguru pada dasarnya adalah hasil dari kompromi evolusi. Kemampuan tertentu menjadi sangat hebat, tetapi kemampuan lainnya menjadi lebih terbatas. Kanguru sangat hebat dalam melompat ke depan. Tetapi mereka tidak memiliki tubuh yang ideal untuk bergerak mundur. Menariknya, keterbatasan ini juga pernah menjadi bagian dari simbol budaya Australia. Kanguru merupakan salah satu simbol paling terkenal dari Australia. Bahkan gambar kanguru muncul pada lambang negara tersebut bersama burung emu. Ada alasan menarik mengapa kedua hewan itu dipilih. Kanguru dan emu memiliki karakteristik yang membuat mereka dianggap cocok untuk melambangkan kemajuan. Salah satu penjelasan populer adalah karena kedua hewan tersebut tidak mudah bergerak mundur. Dengan kata lain, mereka dianggap sebagai simbol sebuah bangsa yang terus bergerak maju. Tetapi sekali lagi, kita perlu memahami bahwa ungkapan, kanguru tidak bisa berjalan mundur, adalah penyederhanaan. Secara biologis, bukan berarti tubuh kanguru terkunci dan sama sekali tidak mampu melakukan gerakan ke belakang. Kanguru dapat melakukan gerakan kecil atau menyesuaikan posisi tubuhnya ke belakang. Yang sulit adalah melakukan gerakan mundur seperti berjalan normal dengan pola langkah yang stabil dan efisien. Jadi, mengapa kaki kanguru begitu sulit digunakan untuk berjalan mundur? Untuk memahaminya,
kita perlu melihat bagaimana kanguru bergerak. Saat kanguru melompat, kedua kaki belakangnya bekerja hampir bersamaan. Kaki tersebut memiliki otot yang besar, tulang yang kuat, dan tendon yang mampu menyimpan energi. Ketika tubuh turun setelah lompatan, kaki menyerap sebagian energi. Kemudian energi tersebut digunakan kembali untuk menghasilkan lompatan berikutnya. Sistem ini membuat kanguru sangat efisien ketika bergerak ke depan. Semakin cepat kanguru melompat, semakin terlihat keuntungan dari desain tubuh tersebut. Namun, ketika arah gerak diubah menjadi mundur, mekanisme tersebut tidak lagi bekerja dengan cara yang sama. Kanguru harus mengubah posisi tubuh, mengatur keseimbangan, menggerakkan kaki dengan cara yang tidak biasa, dan memastikan ekornya tidak menghalangi gerakan. Semua itu membuat gerakan mundur menjadi tidak praktis. Ada satu hal lagi yang menarik. Kanguru memiliki kaki depan yang jauh lebih kecil dibandingkan kaki belakangnya. Kaki depan biasanya digunakan untuk aktivitas seperti mengambil makanan, menjaga keseimbangan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Kaki depan tersebut bukan alat utama untuk melakukan pergerakan seperti kaki belakang. Karena itu, kanguru tidak memiliki 4 kaki yang dapat digunakan secara fleksibel seperti anjing atau kucing. Anjing dapat berjalan ke depan, ke belakang, ke samping, bahkan berputar dengan relatif mudah. Kanguru tidak memiliki kemampuan yang sama. Tubuh mereka sangat terspesialisasi. Dan dalam dunia hewan, tubuh yang sangat terspesialisasi seringkali berarti ada kemampuan tertentu yang menjadi luar biasa, sementara kemampuan lainnya menjadi terbatas. Contohnya adalah cheetah. Cheetah memiliki tubuh yang sangat luar biasa untuk berlari cepat. Tetapi tubuh yang dibuat untuk kecepatan tinggi tidak otomatis membuatnya menjadi pelari terbaik dalam semua situasi. Begitu juga dengan kanguru. Mereka bukan dirancang untuk berjalan mundur. Mereka dirancang untuk melompat. Jika kita melihat kanguru dari samping ketika sedang bergerak, kita akan melihat betapa uniknya sistem tubuh mereka. Punggung, pinggul, kaki belakang, dan ekor bekerja bersama sebagai satu sistem. Ketika tubuh bergerak ke depan, semua bagian tersebut dapat bekerja secara harmonis. Namun ketika arah gerak dibalik, koordinasi tersebut menjadi jauh lebih rumit. Bayangkan kamu mencoba berjalan sambil menggunakan kaki yang sangat panjang dan berat, sementara bagian belakang tubuhmu juga memiliki ekor besar yang harus digunakan sebagai penyeimbang. Itulah kira-kira tantangan yang dihadapi kanguru ketika mencoba bergerak mundur. Hal ini juga menjelaskan mengapa kanguru sering terlihat melakukan gerakan melompat atau berpindah posisi ketika ingin mengubah arah. Daripada berjalan mundur secara perlahan, kanguru lebih nyaman memutar tubuhnya dan kemudian bergerak ke arah yang diinginkan. Cara ini jauh lebih sesuai dengan struktur tubuh mereka. Jadi sebenarnya, kanguru tidak membutuhkan kemampuan berjalan mundur dalam kehidupan sehari-harinya. Di alam liar, kemampuan paling penting bagi mereka adalah bergerak dengan cepat ke arah yang mereka inginkan. Jika ada predator di belakang, kanguru dapat berbalik dan melompat menjauh. Jika ingin menuju sumber makanan, mereka dapat bergerak ke depan. Jika perlu mengubah arah, mereka dapat memutar tubuh. Dengan demikian, tidak memiliki kemampuan berjalan mundur secara normal bukanlah sebuah masalah besar. Justru ini adalah contoh bagaimana evolusi membentuk tubuh hewan berdasarkan kebutuhan hidupnya. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi. Kaki belakang digunakan untuk menghasilkan lompatan. Tendon membantu menyimpan energi. Ekor membantu keseimbangan dan menopang tubuh. Kaki depan membantu aktivitas tertentu dan menjaga keseimbangan. Semua bagian tersebut bekerja sama untuk membuat kanguru menjadi salah satu pelompat paling unik di dunia. Dan ternyata, kemampuan melompat kanguru juga sangat berkaitan dengan ukuran tubuhnya. Kanguru dapat melakukan lompatan yang panjang karena mereka menggunakan mekanisme seperti pegas pada kaki belakangnya. Ketika bergerak dengan kecepatan tertentu, tubuh kanguru dapat menggunakan energi elastis dari tendon untuk membantu menghasilkan lompatan berikutnya. Ini membuat gerakannya sangat efisien. Namun sistem tersebut lebih cocok digunakan untuk gerakan maju daripada mundur. Jadi, ketika seseorang mengatakan bahwa kanguru tidak bisa berjalan mundur, sebenarnya ada cerita anatomi yang sangat menarik di baliknya.
Bukan karena kanguru lupa cara berjalan mundur. Bukan juga karena mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tetapi karena seluruh struktur tubuhnya sangat terspesialisasi untuk melakukan gerakan ke depan dan melompat. Kaki belakang yang kuat. Tendon seperti pegas. Pinggul yang kuat. Ekor besar sebagai penyeimbang. Dan pola gerakan yang menggunakan kedua kaki belakang secara bersamaan. Semua faktor itu membuat gerakan mundur menjadi sangat tidak efisien. Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik tentang dunia hewan. Kadang-kadang, kemampuan yang terlihat seperti kelemahan sebenarnya merupakan konsekuensi dari sebuah keunggulan. Kanguru mungkin tidak pandai bergerak mundur. Tetapi sebagai gantinya, mereka memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Mereka dapat bergerak jauh dengan menggunakan energi secara efisien. Mereka mampu melarikan diri dari ancaman dengan lompatan yang cepat. Dan mereka dapat menyesuaikan gerakan dengan lingkungan tempat mereka hidup. Jadi, tidak bisa berjalan mundur bukanlah kegagalan bagi kanguru. Itu adalah harga yang harus dibayar karena memiliki tubuh yang sangat hebat untuk bergerak maju. Dan mungkin inilah bagian paling menariknya. Jika manusia bisa memilih satu kemampuan luar biasa dari tubuh kanguru, mungkin banyak orang akan memilih kemampuan melompatnya. Bayangkan bisa melompat beberapa meter hanya dengan menggunakan tenaga dari kaki sendiri. Tetapi setiap kelebihan memiliki konsekuensi. Kanguru mendapatkan kaki belakang yang sangat kuat. Mereka mendapatkan tendon yang mampu menyimpan energi. Mereka mendapatkan ekor yang kokoh sebagai penyeimbang. Namun mereka juga kehilangan fleksibilitas untuk melakukan beberapa jenis gerakan tertentu. Jadi lain kali ketika kamu melihat seekor kanguru melompat, jangan hanya melihatnya sebagai hewan yang sedang bergerak. Perhatikan bagaimana seluruh tubuhnya bekerja. Kaki belakang mendorong tubuh. Tendon menyimpan dan melepaskan energi. Tubuh menjaga momentum. Ekor membantu keseimbangan. Dan semua bagian tersebut bekerja seperti sebuah sistem yang sangat terkoordinasi. Itulah rahasia sebenarnya mengapa kanguru hampir tidak bisa berjalan mundur. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan bergerak sama sekali ke belakang. Tetapi karena anatomi mereka membuat gerakan mundur menjadi sangat sulit, tidak efisien, dan tidak alami dibandingkan dengan gerakan maju. Kanguru adalah contoh sempurna bahwa alam tidak selalu menciptakan makhluk yang bisa melakukan semuanya. Alam menciptakan makhluk yang sangat cocok dengan cara hidupnya. Dan pada kanguru, desain tersebut jelas terlihat. Mereka diciptakan untuk melompat. Mereka diciptakan untuk bergerak maju. Dan setiap lompatan adalah hasil dari jutaan tahun adaptasi yang membentuk tubuh mereka menjadi seperti sekarang. Jadi, jika suatu hari kamu melihat kanguru dan bertanya, kenapa hewan ini tidak berjalan mundur? Sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Karena kaki belakangnya terlalu terspesialisasi untuk melompat, ekornya terlalu penting untuk keseimbangan, dan seluruh sistem geraknya jauh lebih cocok untuk bergerak maju daripada berjalan mundur. Sebuah keterbatasan yang justru menjadi bukti betapa luar biasanya tubuh kanguru. Semakin kita mempelajari hewan, semakin kita menyadari bahwa hampir tidak ada bagian tubuh yang benar-benar dibuat secara kebetulan. Setiap tulang, otot, tendon, dan sendi memiliki perannya masing-masing. Dan pada kanguru, semuanya bekerja sama untuk satu kemampuan yang sangat istimewa. Melompat jauh, bergerak cepat, dan terus maju. Jadi, sekarang kalau ada yang bertanya, benarkah kanguru tidak bisa berjalan mundur? Jawabannya adalah, kanguru bukan benar-benar tidak bisa bergerak mundur sama sekali. Tetapi mereka sangat kesulitan melakukan gerakan berjalan mundur secara normal karena bentuk kaki belakang, ekor, sendi, dan sistem pergerakannya yang sangat terspesialisasi untuk melompat ke depan. Dan justru karena itulah kanguru menjadi salah satu hewan paling unik di dunia. Kalau kamu suka fakta-fakta unik seperti ini, jangan lupa terus ikuti channel ini. Karena masih banyak rahasia aneh, mengejutkan, dan menakjubkan dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Sampai jumpa di fakta menarik berikutnya. Itulah tadi fakta menarik tentang rahasia mengapa kanguru hampir tidak bisa berjalan mundur. Ternyata, di balik gerakannya yang unik,
Ada sistem tubuh yang luar biasa dan sangat sempurna. Semoga informasi ini menambah wawasan dan membuat kita semakin kagum dengan keajaiban alam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya hanya di Hafa Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Hafa Channel, terus berbagi fakta, terus menambah wawasan.